Kawan-kawan, pernah nggak terpikir kita mengirim pesan, WhatsApp, atau email langsung melalui kekuatan pikiran kita? Menonton film, main game, melalui visual cortex yang ada di otak kita. Atau kita lakukan hal yang cukup menyenangkan. Misalnya kita mendownload Google Translate sehingga kita bisa hafal ribuan bahasa dalam waktu singkat tanpa harus susah payah belajar. Semua itu mungkin terasa cukup fiksi dan tidak masuk akal, namun itulah yang sedang dikembangkan oleh Neuralink, perusahaan rintisan yang dibangun oleh Elon Musk. Apakah ini sekedar proyek fatamorgana? Nyatanya pada Agustus 2021, Neuralink melalui Director of Operation yaitu Siobhan Gillis mengumumkan sudah menerima pendanaan seri C dari para investor senilai 205 juta dolar atau nyaris 3 triliun. Investasi dipimpin oleh VW Capital dan mendapat partisipasi dari Google Venture, DFG Growth, Valor, GigaFund, dan masih banyak lagi. Neuralink juga terus membuka lowongan kerja untuk para talent, engineer, ahli bedah saraf, programmer, dan ahli robotika. Misi Neuralink ini adalah mengembangkan brain-machine interface yang bisa mengobati berbagai cedera otak, gangguan neurologis, memulihkan fungsi sensorik dan juga gerakan, sekaligus menciptakan brain interface yang mampu menghubungkan kecerdasan biologis dengan kecerdasan buatan. Dengan Neuralink, kita akan dapat meningkatkan saluran komunikasi dengan otak, mengakses lebih banyak data yang tersembunyi di dalam pikiran. Jika pemetaan otak ini sudah benar-benar komprehensif, emosi dan respons saraf bisa diatur sedemikian rupa sehingga bisa menghilangkan rasa takut dan juga rasa sakit. Saat ini teknologi medis, the brain stimulation seperti Utah Array hanya memiliki 100 channel, namun sudah bisa menolong lebih dari 150.000 pasien. Neuralink sendiri memiliki 1024 channel per link. Elon Musk memiliki visi bahwa Neuralink ini berperan secara integral dalam menjaga peradaban manusia agar tidak kalah oleh AI atau Artificial Intelligence. AI mampu meningkatkan tugas kognitif dan berpotensi mengalami perbaikan diri sendiri secara rekursif sehingga akan melampaui kecerdasan manusia. Kita mungkin sudah melihat kecerdasan AI yang mengalahkan Grandmaster Catur Dunia, atau kita bisa melihat robot AI Sophia yang bisa mempelajari lawan bicara dengan sangat cepat. Elon Musk ini memiliki rasa curiga yang tinggi terhadap AI dan deep learning. Untuk itu, Elon Musk melakukan dua hal, yaitu pada tahun 2015, dia mendirikan OpenAI, sebuah lembaga penelitian AI non-profit yang melakukan riset dan pengawasan yang bijak terhadap AI yang dikembangkan oleh berbagai industri teknologi, seperti Facebook, Google, dan lain-lain. Lalu pada 2016, mendirikan Neuralink untuk mengintegrasi pikiran manusia dengan AI agar bisa mengontrol kecerdasan buatan. Lalu bagaimana cara kerja dari Neuralink ini? Neuralink ini berbentuk seperti koin logam yang memiliki serabut benang tipis, ukurannya lebih kecil 10 kali lipat dibanding dengan rambut manusia. Di dalamnya terdapat chip pemroses dan konektivitas nirkabel dengan megabyte wireless data rate. Ukurannya 23 mm x 8 mm, seukuran uang logam, dan bisa menyatu dengan tengkorak sehingga tidak terlihat. Neuralink ini memerlukan charging untuk mengisi daya, dan chargingnya ini berupa wireless charging. Setelah dicas, Neuralink bisa kita gunakan seharian. Neuralink dimasukkan ke otak manusia melalui proses pembedahan pada tengkorak. Proses pembedahan dan pemasangan ini dilakukan oleh robot surgery yang memiliki akurasi dan ketelitian tinggi. Tim Neuralink berupaya mencari metode pembedahan yang paling efektif dengan pembedahan yang sangat minimal. Metode ini diharapkan semudah operasi lasik mata yang cuma memerlukan waktu 30 menit sampai 1 jam. Jadi kita datang, kemudian di bios lokal, robot membuat lubang di tengkorak kita seukuran chip, lalu chipnya dipasang, dan tengkorak kita ditutup kembali dengan lem super, sehingga kita beraktivitas secara normal dengan cepat. Jika orangnya botak, mungkin ada sedikit bekas, namun jika orangnya punya rambut, ya nggak akan kelihatan sama sekali. Tim Neuralink ini memastikan tingkat keamanan yang ultra tinggi dari proses pembedahan sampai dengan proses aplikasi.
Cara kerja Neuralink adalah menerjemahkan sinyal-sinyal yang ada di otak. Setiap kali otak melakukan fungsi, sel saraf yang disebut neuron ini saling memberi pesan melalui koneksi yang disebut dengan sinapsis. Semua yang dilakukan oleh otak, mulai berjalan, mengucapkan kata-kata, itu melibatkan tembakan sinaps tertentu dari neuron yang sangat spesifik. Proses komunikasi antar neuron inilah yang ditangkap oleh Neuralink lalu diterjemahkan melalui algoritma yang canggih. Alat Neuralink ini menggabungkan lebih dari 1000 elektroda yang sangat kecil dan dihubungkan oleh kabel serabut yang ukurannya 1/10 rambut manusia. Elektroda ini menyebar ke jaringan otak, melewati neuron yang saling berkomunikasi tadi untuk mengetahui aktivitas mereka. Aktivitas ini dipancarkan langsung ke perangkat eksternal yang terpasang di tengkorak dan algoritma menafsirkan apa yang dipikirkan secara real time. Inilah bagian yang paling ambisius. Tim Neuralink berpendapat bahwa mereka juga bisa mengirim lalu lintas ke arah lain, menyiarkan informasi ke otak melalui perangkat intrakranial. Inilah yang membuat kita bisa berkomunikasi secara intens dengan perangkat yang ada di luar, misalnya gadget atau komputer. Saat ini uji coba pada manusia masih belum memperoleh izin dari FDA atau Badan Pengawasan Obat dan Medis di Amerika. Namun Elon Musk ini sangat optimis sebentar lagi izin pada manusia akan segera keluar karena prosedur keamanan Neuralink ini akan melebihi standar keamanan minimal yang diterapkan oleh FDA. Neuralink sudah melakukan uji coba pada mamalia, yaitu babi dan monyet. Babi yang bernama Gertrude ditanam perangkat Neuralink untuk membantu peneliti melacak neuron mana yang ditembakkan setiap kali moncongnya dibelai atau dielus. Atau yang lebih fenomenal dan viral adalah monyet bernama Pager yang berhasil bermain video game Retropong dengan menggunakan kekuatan pikirannya. Awalnya monyet ini diberi joystick untuk menggerakkan bola di komputer. Neuralink mempelajari neuron mana yang diaktifkan setiap kali monyet ini menggerakkan joystick. Dari sana terbaca sinapsis mana yang aktif dan menyiarkan info tersebut dari pikiran monyet langsung ke konsol game secara real time tanpa joystick, hanya dengan menggunakan pikiran. Jadi monyet ini bisa mengontrol komputer hanya dengan pikirannya. Proyek Neuralink ini juga syarat dengan pro kontra. Sebagian pakar medis mengatakan bahwa tidak semua benda asing yang diimplan ke otak itu bisa diterima baik oleh tubuh. Ada potensi infeksi atau potensi alergi. Potensi penyalahgunaan pemakaian dari Neuralink ini juga sangat tinggi karena orang yang tidak memiliki penyakit otak juga bisa meminta tindakan implan chip. Seperti halnya saat operasi plastik dulu, yang awalnya ditujukan untuk merekonstruksi wajah yang cacat karena kecelakaan, namun akhirnya saat ini banyak digunakan untuk mempercantik. Selain itu, ancaman medis seperti infeksi juga bisa mengancam pasca dipasang implan ini. Selain itu, dunia juga tidak pernah kekurangan orang jahat. Hacking dan phishing adalah ancaman nyata dunia digital. Jika hacker bisa menerobos pikiran orang lain, kita tidak pernah tahu kerusakan apa yang akan terjadi. Mungkin jika dulu ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak, maka di masa depan kalau ada cinta yang ditolak, orang bisa mencari hacker untuk menghack pikiran seseorang yang sudah menolaknya tadi. Oke kawan-kawan, bagaimana pendapat kalian? Apakah sependapat dengan adanya Neuralink ini? Ataukah kalian kontra dengan teknologi Neuralink ini? Terima kasih.